Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratan mustaqima. Hari ini pelajaran Al-Quran hadis untuk kelas 8, dibuka buku LKS-nya halaman 10 ya. Dibuka halaman 10. Pelajaran kita tentang mad arid lis-sukun ya. Mad arid lis-sukun halaman 10. Pertama kita akan pahami apa yang dimaksud mad arid lis-sukun. Kalian sambil melihat buku dan mendengarkan uraian saya. Mad arid lis-sukun berdasarkan tinjauan bahasa, dari segi bahasa, mad arid lis-sukun yaitu bacaan panjang karena ada sukun. Mad arid lis-sukun itu berarti bacaan panjang karena ada sukun. Dibaca panjang karena ada sukun. Mad arid lis-sukun. Kalau berdasarkan ilmu tahsin Al-Quran, maka hukum bacaan mad arid lis-sukun ya ada di buku, yaitu jika huruf mad. Apa huruf mad? Alif, ya, waw. Jika huruf mad yang 3 tadi, alif, ya, waw, berada pada akhir ayat, adanya di akhir ayat, atau ada tanda wakaf, ada tanda berhenti, atau yang diwakafkan, atau tidak ada tanda berhenti tapi diberhentikan bacanya. Jadi mad arid lis-sukun menurut kaidah tahsin Al-Quran, jika ada huruf mad alif, ya, waw berada di akhir ayat atau diwakafkan atau diberhentikan bacanya, itu namanya mad arid lis-sukun. Ada di akhir ayat huruf alif, ya, waw ada di akhir ayat dan diwakafkan, berhenti bacanya, itu maka terjadi mad arid lis-sukun. Cara membaca mad arid lis-sukun dari panjangnya. Kan mad artinya panjang. Pertanyaannya, berapa panjang mad arid lis-sukun? Boleh dibaca 2 harokat. Jadi mad arid lis-sukun boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, atau boleh dibaca 6 harokat. Yang paling baik mad arid lis-sukun dibaca 6 harokat ya. Boleh 2, boleh 4, yang paling baik mad arid lis-sukun dibaca 6 harokat. Lihat di buku contohnya. Contoh mad arid lis-sukun. Yang pertama, Rabbil alamin. Ini dari Rabbil alamin. Ini di surat Al-Fatihah juga ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi disebutkan pengertian mad arid lis-sukun itu terjadi kalau ada huruf mad alif, waw atau ya
bisa salah satu itu adanya di akhir kata dan diwakafkan, berhenti. Rabbil alamin sebelum nun mati. Alamin pada kata alamin terakhir huruf nun mati. Sebelum berhenti di nun mati, sebelum diwakafkan di nun mati, adakah huruf ya? Ya mati? Ada. Nah ya ini huruf mad. Kan huruf mad ada 3, alif, ya, waw. Adanya di akhir, ya, adanya di akhir ayat. Alamin, ya-nya berhenti, sukun ya-nya, ya. Nah itu contoh yang pertama, Rabbil alamin, mad, ya-nya mati. Kemudian contoh kedua, Malikin nas, berhenti sebelum sin ada apa? Ada huruf mad apa? Alif. Ini juga mad arid lisukun, adanya di akhir. Huruf madnya alif. Kemudian la tuzlamun. Nah, la tuzlamun berhenti ada waw mati, mun, waw mati di akhir, berhenti, itu mad arid lisukun. Huruf madnya yang berikut tatafakkarun, berhenti juga ada waw mati, un, ini juga mad arid lisukun. Khalidun, berhenti, kalau berhenti itu mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun untuk memudahkan terjadi kalau ada alif mati terus berhenti. Malikin nas, ada alif mati itu sebelum sin, berhenti di sin. Kemudian tadi Rabbil alamin, ada ya mati sebelum berhenti di nun, ada di akhir ya, alamin, atau diberhentikan. Kemudian kita lihat untuk memperjelas keterangan di atas, perhatikan bacaan pada surat Al-Ma'un berikut ini. Ini untuk mencontohkan mad arid lisukun. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mad arid lisukun ada di akhir ayat dan ada huruf mad. Apa huruf madnya? Bisa ya mati, bisa waw mati, bisa alif mati. Biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berhenti. Ini mad arid lisukun, kenapa? Ada ya mati sebelum nun, biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tim. Itu panjangnya tadi boleh 2 harokat yatim, boleh 4 harokat yatim, atau boleh 6 harokat paling bagus, yatim. Nah, jadi adanya di akhir dia, ada ya mati atau waw mati atau alif mati, adanya di akhir, diberhentikan. Min ya mati, din ada ya mati sebelum nun. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, ada ya mati kah sebelum berhenti? Ada. Miskin itu ada ya mati sebelum berhenti di nun, adanya di akhir ya, berhenti. Kemudian fawailun lil musallin, pada saat lil musallin, linnya itu mad arid lisukun, panjang, lin. Kenapa lin panjang? Ada ya mati. Nah, itu contoh mad arid lisukun. Jadi biasanya kalau berhenti atau ada di akhir ayat, sebelum berhenti ada waw mati atau ya mati atau alif mati, sebagaimana contoh di surat Al-Ma'un. Bidin, dari kalau yadul yatim,
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Adanya di akhir panjang in, ada yang mati di situ. Atau waw mati atau alif mati. Ya. Itu mad arid lisukun. Ya, oke. Kalau halaman 11 itu rangkuman ya. Rangkuman bisa kalian baca sendiri karena sudah saya jelaskan detailnya. Detailnya saya sudah jelaskan. Rangkumannya ada di halaman 11. Nah, itu rangkumannya, silakan dibaca sendiri. Yang penting sudah saya jelaskan di awal. Halaman 11 hanya rangkuman. Nah, berikutnya halaman 12. Halaman 12 ini ada ulangan harian. Ya, ulangan harian. Ya. Ulangan harian kalian kerjakan pilihan ganda saja, yaitu halaman 12, 13, 14 hanya sampai 20 nomor. Ya, hanya sampai 20 nomor. Ya. Caranya nanti linknya akan diberikan lewat Google Form. Ya, nanti tugasnya lewat Google Form mengerjakannya. Nanti dijelaskan di Google Formnya itu oleh Bu Ajiza nanti ya. Oleh karena itu kalian lihat halaman 12 ulangan harian, ini tugas. Nomor 1, huruf di bawah ini yang tidak termasuk huruf mad adalah apa? Pilih salah satu. A, B, atau C, atau D. Salah satu yang biasa itu. Tinggal memilih mana jawaban yang benar. Nomor 2, jawabannya apa? A, B, atau C, atau D. Sampai nomor 20. Ya. Itu tugas kalian untuk kelas 8 dikerjakan lewat Google Form. Nanti akan dibagi linknya, disampaikan linknya. Terima kasih, selamat belajar, kemudian tetap bersemangat ya. Mudah-mudahan kalian diberikan juga kemudahan untuk mencerna, memahami, mengingat pelajaran. Jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua, dan juga menghormati sesama, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum